Minonya ini lengkap banget. Satu bisa nahan damage dari Blazing Duet juga. Karena Iya. efek heal. Healingnya dari Minotaur ketika dia lagi mode rage. Itu ngubah basic attack yang masuk ke badannya Mino itu jadi heal. Wow. Nah makanya kalau mungkin kalian pernah lihat juga ketika 1-1 crossbow of tank. Hmm? Mino buka healnya pas mode rage itu malah naik darahnya. Bukannya turun. Nah Cloud juga termasuk. Blazing Duet dari Cloud ini termasuk dari hitungan basic attack. Sementara untuk Alter Ego X, Joy yang diamankan. Ini enak juga untuk masuk ke backline ya. Ke bagian belakang nahan ke arah Yves, ke arah Beatrix juga. Ataupun bahkan ke arah mungkin satu lagi nanti XP laner yang bisa. Ataupun jungle yang masih ditutup sama EVOS. Berarti Joy di arah jungler untuk menghadapi teman-teman dari EVOS Icon yang sekarang Frederinnya masih cukup fleksibel juga. Kalau ngelihat dari segi drafting kayak gini, Alter Ego X bakal punya mobilitas yang begitu tinggi. Pilihan dari teman-teman EVOS Icon mungkin mereka bakal coba untuk cari yang benar-benar tanky. Atau mereka pengen seimbangkan juga dari segi mobilitasnya masih ada Benedetta. Kalau mau seimbangin ke arah Uranus dan Frederinnya bisa digeser ke arah jungler. Benedetta, menarik. Benedetta ya dia bisa cut wave. Tapi kalau memang mau ditarik lagi ya dia bisa pakai CC juga masih masuk seperti Arlott. Iya, berarti secara tidak langsung Frederinnya langsung ketahuan akan ada di posisi jungle. Dan Arlott yang akan ngisi XP lane. Mungkin ini. So, ini dia di match kita yang ketiga. Antara EVOS Icon berhadapan dengan Alter Ego X. Game pertama menarik banget dari 10 hero yang sudah muncul. Fight yang akan terjadi, bloody fight yang mungkin akan muncul. Bakal seru banget untuk di game kali ini. Oke, kita tes suara dulu ya, boleh ya teman-teman yang ada di Perbanas kali ini. Alter Ego X, mana suaranya? Boleh lah. Tapi aku pengen denger juga. Oke, dari EVOS Icon. Sabar, belum. EVOS Icon, mana suaranya? Buset. Wah, ini di Best of 3 Series. Alter Ego X menghadapi EVOS Icon. Kembali lagi masuk juga melihat posisi dari masing-masing player. Frederin yang ada di area jungler sebenarnya early damage-nya bakalan besar. Tapi mungkin bakal terhambat karena dia harus selesaiin ke arah jungle farmnya terlebih dahulu. Ya, patternnya harus diselesaikan dulu. Mungkin dari Joy, kalau di-compare sama Fredrin, Joy agak sedikit lebih unggul. Dia sedikit lebih cepat karena dia punya charge 4 kali gitu kan dari skillnya yang bisa mempercepat dari pattern jungle. Mungkin nanti di level 4 kalahnya Joy ini dari segi crowd control. Fredrin itu punya taunt, punya knock up, punya slow, bahkan punya damage juga. Maka itu harus diperhatikan banget nih. Early-nya kalau bisa harus di-press. Iya, bisa nahan juga ya pada akhirnya. Seperti sekarang dari seorang dev coach yang sebenarnya sudah mulai menjadi satu target. Memang akan belum mencapai ke arah eliminasi, tapi gangguan yang sudah jelas terlihat juga terpantau di area bottom lane kali ini. Cut wave langsung dilakukan juga sama Moonstars. Dia tahu nih powernya sekarang. Arlott mungkin bisa nyicil. Tapi untuk dapetin kill, Arlott masih nggak bisa untuk ngelawan Uranus di awal. Apalagi nanti ketika udah level 4, dia punya lari juga tambahan, dia punya regen yang lebih cepat. Mungkin akan lebih bandel lagi dari Monster. Tapi top lane, Dev Coach. Oh, nih Dev Coach lumayan bandel ya bisa dibilang dari tadi mencoba untuk memberikan gangguan. Dan melakukan pancingan ke arah beberapa resource yang akhirnya juga sempat dikeluarkan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Gold Creep bisa di-secure oleh seorang Nea dan sepertinya bakal ada sedikit invasi. Sementara kedua belah gold laner ini bakal melakukan fight juga yang cukup panjang seharusnya karena di power early-nya nggak akan terlalu banyak kecuali ada bantuan dari roamer. Mungkin di Turtle nanti ya, baru ada team fight yang lumayan besar. Apalagi kalau dia dilihat dari teman-teman EVOS. Dia punya Gamora yang reward manipulation tuh kuat banget di level 4. Dengan range yang jauh, apalagi ada Minotaur juga yang siap pakai Minion Fury dia. Mungkin kalau dari Alter Ego, timing adalah jawaban dari Grok yang bisa nge-cancel segalanya. Oh ya, ini Dev Coach bakal menjadi satu tulang punggung keluarga juga dari Alter Ego X. Sementara Turtle udah mulai ditarik kali ini oleh seorang Nea. Masih ada seorang Monster juga yang sebenarnya memberikan gangguan. Tapi tidak terpantau nih posisi dari seorang Casey ada di mana. Dan Turtle pertama masih EVOS Icon. Di game ke-7 mereka dari total game yang mereka mainkan selalu mendapatkan turtle objektif. Dan sekarang bakal coba untuk ngedapetin juga first blood mereka supaya menjadi komplit dengan adanya seorang Dev Coach yang udah mulai dikejar. Damage yang sayangnya belum bisa dimaksimalkan dengan efek slow dari seorang Gamora yang belum terlalu banyak. Sayang sekali masih belum bisa ngebuka first blood kita untuk sekarang. Tapi Turtle yang pertama tadi terlihat memang Alter Ego ini ngelepas loh. Dia nggak kontes sama sekali. Nah perbandingannya Alter Ego nggak kontes dan nggak dapetin apa-apa. Sementara top lane. Oh, ini sepertinya bakal coba untuk melakukan pertukaran. Tapi ingat, Doma masih memiliki satu buah flicker untuk melarikan diri. Rival Levi juga bakal coba untuk memberikan sedikit
gangguan terlebih dahulu ke arah seorang Kids, tapi nggak bakal bisa. Mobilitas, ya tadi sempat dibahas juga oleh Lim, ini bakal terlalu tinggi dari seorang Kids. Oke, tim fight-nya lebih ke arah 4-1 ya. Mereka berempat langsung ganking, yang satunya ini dikasih space. Kalau dari Alter Ego lebih terlihat Monster yang sering dapetin space sendiri ini dan Veldora. Punishment mungkin. Ini sebenarnya bakal dikejar, tapi masih ada final set juga dari seorang Veldora. Satu flicker ke trigger juga dari seorang Cyrus. Gak mau adanya damage dealer yang bisa ditumbangkan. Tapi lagi-lagi, cooldown dari sebuah flicker ini sampai ke arah 2 menit yang menandakan dan dari ke depan Cyrus gak bisa bergerak banyak, hanya mengandalkan wings by wings-nya aja. Oke, dari emblem menarik nih. Untuk Arlott dia pakai basic common emblem. Ada regen yang bikin dia sustain banget. Karena Arlott ini memang lumayan bocor dari segi mananya kalau dia pakai skillnya terus-terusan. Sementara untuk Kyiv-nya sendiri ada Impurage dan Tenacity. 4 Tenacity total. Untuk teman-teman dari EVOS yang memang mereka tahu nih backline itu akan terincar banget. Ada Parsha, ada Cloud, ada Joey juga yang bisa ke belakang. Makanya Tenacity ini menjadi emblem talent yang paling efektif mungkin untuk EVOS. Iya, bikin mereka tebal, bikin mereka mungkin bisa selamat juga nantinya dari kejaran teman-teman Alter Ego S yang kali ini semuanya bisa ngincer ke area backline sih dengan damage yang jauh, range yang jauh juga. Tapi kalau ngelihat ke arah Veldora dan juga seorang Monster, mungkin bakal lebih terlihat lagi ketika nanti udah masuk ke arah team fight. Karena presence dari seorang Arlott ini bakal terasa ketika ada final test dan efek sisi yang bisa dibuka. Oke, turtle kedua. Bisa jadi bakal menjadi medan pertempuran untuk Alter Ego X dan juga EVOS Icon karena udah mulai berkumpul dan kayaknya di turtle kedua Alter Ego X pengen all in nih 4 member yang diturunkan. Iya, possible sih untuk bisa melakukan pertukaran untuk turtle yang kedua atau bahkan mereka bisa juga ngedapetin karya eliminasi. Tapi seorang Kids yang kali ini berhasil mendapatkan jalan tahu-tahu bakal tabrakan dari seorang Demkos yang mampu melemparkan 2 pemain sekaligus. Sayangnya efek akan segera masuk ke dalam tubuh dari seorang Cyrus. Wings by Wings-nya gagal dan first blood kembali diamankan oleh EVOS Icon meskipun melakukan pertukarannya ke arah turtle. Apakah itu worth it, Colin? Untuk sekarang mungkin dari segi gold kita lihat masih tipis-tipis lah. Perbedaannya memang gak terlalu jauh karena Alter Ego memang pegang gold ini sebelum turtle muncul. Jadi masih setara, namun perbandingannya buff turtle itu akan lebih menguntungkan, jelas. Dan di sisi lain Kids, dia dapat pressure yang dari segala arah malah. Iya sih, terlihat juga bagaimana dari EVOS Icon sekarang bakal coba untuk melakukan sedikit invasi. Cuman ada satu flicker lagi yang mau gak mau harus tertrigger dari seorang Gamora. Kids mencoba untuk menghindari adanya serangan yang dilakukan oleh seorang Veldora. Oke, agak sedikit turun lagi temponya. Mereka fokus terhadap farming terlebih dahulu, tapi posisi dari Monster nggak ada santai-santainya nih. Gas terus. Dia langsung cut wave, mid dan juga bottom lane. Tapi di top lane ternyata Death Coach. Oh, ini bakal coba untuk dikejar lagi sih dengan damage yang udah dilemparkan oleh seorang Doma. Dan juga ada seorang cancel. yang kali ini bisa tercancel juga dari tabrakan dari seorang Death Coach yang berhasil menahan tubuh dari seorang Doma. Meskipun damage-nya sakit banget. Reda Rapati dari seorang Doma mampu membuat satu pemain kita, Cyrus, itu harus langsung mundur. Berhasil mulai dibuka juga oleh seorang Army kali ini mengincarkan seorang Doma. Gak ada damage yang terlalu terasa untuk early game mereka. Bahkan dengan adanya seorang Polemi. Minion pun dijaga karena 2 pemain sayangnya gak ada backupan damage yang bisa mengincar sejauh itu untuk teman-teman dari EVOS Icon. Namun masih belum selesai sepertinya. Masih ada presence dari 5 pemain EVOS Icon di area top lane. Memberikan sedikit space sebenarnya untuk seorang Monster. Namun ini dia bibir major ngebuat dari seorang pengeram Gamora yang justru harus tumbang malahan. Doma masih digocek ke arah tembok yang ada di sana. Dan sayangnya ini nggak ada pertukaran lebih lanjut lagi sih yang seharusnya bisa dilakukan. Jangan sampai terlalu overextend karena sekarang Nea juga harus kita tumbang ke arah base yang ada. Dan EVOS Icon, 3 pemain mereka di area top lane harus merelakan satu turtle berikutnya. Wow, Alter Ego X coba untuk memegang kendali, kali ini tempo dikendalikan. Alter Ego X memimpin untuk sementara dari segi gold dan dari segi objektif. Turtle kedua ya untuk Alter Ego X. Sementara dari EVOS hanya bisa mendapatkan turtle pertama. Dan ini mulai terasa karena memang invasinya tidak selesai sampai di sana. Bahkan orange buff-nya pun menjadi santapan Alter Ego X. Wah, ini bahaya banget sih. Nea tipikal jungler yang bakal butuh banget ke arah orange buff. Dan dengan adanya invasi seperti ini, 2 outer turret mereka juga udah tumbang. Membuat dari EVOS Icon harus lebih berhati-hati dalam melakukan pergerakan. Emang sih, presence dari seorang Uranus yang nggak bisa kita tolak lagi ya. Ketika dia melakukan cutting wave begitu jauh, nggak ada yang bisa menyeimbangkan hal itu. Apalagi EVOS Icon bakal bermain secara team fight. Wah, screeningnya bagus banget. Death Coach dia ngebuka semua rumput. Dia nge-expose semua posisi teman-teman dari EVOS. Dan gak ada yang bisa punish Uranus di awal. Mungkin harus bawa Beatrix, Eve dan juga satu sisi lah. Entah itu dari
Veldora mungkin atau dari Nea itu mungkin masih bisa lah kalau memang mau panis. Dan itu waktu yang diberikan pastinya cukup untuk Alter Ego X dapetin objektif lainnya. Effortnya bakal banyak banget yang keluar, tapi itu bakal sepadan buat Alter Ego X bisa ngedapetin entah itu nanti ke arah inner turret ataupun satu outer turret di area mid yang sekarang masih belum bisa diincar monster. Sekarang apakah dia bakal jadi terlalu jauh ya? Masih ada seorang Nea dan juga Gamora yang bisa ngasih sedikit efek slow dan sepertinya bakal coba untuk di-commit terlebih dahulu efek udah mulai masuk dan juga Veldora. Gak bisa terlalu jauh pasti mengincar damage karena seorang monster. Tapi keras banget, setengah berdarah bahkan belum mampu dihilangkan oleh EVOS Icon dengan seluruh resource yang sudah mereka keluarkan meskipun masih ada beberapa ultimate yang kali ini bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu. Efek healing yang masuk dari seorang Bahlevi sebenarnya akan memperpanjang juga fight mereka. Wih, nice banget Dev Coach. Dengan barrier di arah mid lane tadi, sempet untuk ngebeli waktu dan bisa mungkin kasih pressure di arah bottom lane, apalagi inner turret. Dan EVOS sekarang harus banget farming dulu. Mereka butuh banget item, paling nggak untuk Beatrix-nya Doma deh. Karena Doma ini satu-satunya damage build utama bagi teman-teman EVOS Icon. Kalau ngomongin karena magic damage memang dari seorang Gamora sakit, tapi dia bakal lebih terasa ke arah efek slowingnya aja. Bukan tipikal yang bisa ngasih burst berbeda dengan seorang Doma yang tadi kita lihat ya, tembakan satu raidernya aja bisa numbangin, nggak numbangin sih, hampir ya, nge-take down ke arah seorang Cyrus. Namun sekarang Veldora melakukan pertemuan dengan seorang Arfi, sayangnya satu final slash-nya nggak connect, kurang panjang, kurang jauh juga. Kemudian dari seorang Veldora cukup tertahan, bahkan Blessing Duet akan langsung dibuka kali dia, ada follow up dari seorang Dev Coach juga dan satu pelikan. Membuat Veldora aja masih bisa selamat memanfaatkan adanya Ghost Trip di sana dan masih akan dikejar sepertinya nggak boleh terlalu lama karena sekarang ada informasi Alter Ego X kekurangan 2 kuantitas di sekitar area Lord yang bakal coba untuk diperebutkan oleh teman-teman dari EVOS Icon Monsters. Mencoba untuk melarikan diri dan juga Veldora nggak bisa berbuat banyak, setidaknya Vader Ace yang bisa dikasih oleh bahkan 2 pemain dilemparkan ke area atas, monster tertahan dan damage yang sakit banget dan Lordnya ini bakal menjadi satu bersama ketika dia yang berhasil mendapatkan ke arah Lordnya. Damage masih coba untuk masuk dari seorang Nea, tapi sepertinya hanya akan cukup dengan kehilangan seorang monsters. EVOS Icon kembali memegang tempo pertandingan setelah mendapatkan Lord yang cukup mahal untuk kali ini. Alter Ego X space yang diberikan oleh Veldora, perfect space yang dikasih. 2 member yang harus ngikutin Veldora dan itu cukup untuk commit all in ke arah Lordnya. Ya, Lordnya udah mulai muncul dari area top lane. Sekarang dari EVOS Icon juga bakal coba untuk memasakkan di area mid lane, tapi untungnya masih ada Vader Isaac ya, power dari seorang Porsche yang memang bakalan kerasa banget ketika melakukan defensif dengan area yang begitu luas. Mungkin top lane ya, top lane yang bakal menjadi tujuan bagi teman-teman dari EVOS Icon nih. Mereka fokus terhadap turret-turret di luarnya dulu, apalagi mereka belum bisa dapetin satu turret pun, dan turret di top lane ini menjadi turret pembuka untuk mereka. Cuma defensif dari Alter Ego X bagus banget ya, bagaimana mereka masih bisa menang sejauh ini dan ngebuat dari kisah bisa ngedapetin satu inner turret. Bahkan lihat dari seorang monster langsung dibantang. Doma berhasil melakukan sebuah eliminasi dan juga satu outer turret di area mid lane. Kisah mencoba untuk melakukan perlawanan, lihat damage yang masuk ke dalam tubuh dari seorang Gamora, terlalu sakit, terlalu banyak damage yang bisa diberikan. Begitu juga dari seorang Arfi yang kali ini bisa nge-reveal lagi darahnya dengan sebuah blasting duet yang dibuka. Wah, Arfinya ke pojok sih, posisinya udah krivel juga, dia akan ketahuan. Sementara Doma, satu hit lagi, Arfi bisa ditumbangkan. Bayaran yang cukup mahal, Alter Ego X kehilangan 2 member. Wow, ini 2 member yang sangat mahal harganya karena sekarang final slash dari seorang Veldora masih akan coba untuk menahan Dev Coach bersama Cyrus. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan satu inner turret tambahan lagi, menyamakan lagi kedudukan dari segi objektif turret yang sudah mereka secure. Wah, ini keuntungan yang terasa banget ya untuk EVOS Icon juga. Karena memang ketinggalan goldnya tadi sebelum momen Lord ini itu sekitar 3.000. Tapi setelah adanya Lord yang didapatkan EVOS, dia punya keuntungan sekarang ya cuma 1.000. Oh, monster! Damage yang sakit banget, tapi Doma seperti bakal menerima balasannya. Oh, double kill ternyata! Masih bisa disakit oleh seorang Doma kali ini. Dan bahkan di seorang Dev Coach terkena efek Thunder Breath Rat bisa dihindarkan dengan hanya satu real world manipulation. Apakah dari Alter Ego X ternyata masih bisa melarikan diri? Doma dengan flicker yang bagus banget ke posisi yang nggak terjangkau oleh Kids tadi.
dan dia bisa selamat akhirnya. Sekarang semua turret di bagian luar base bisa dibersihin mungkin sama EVOS Icon, termasuk di arah mid yang sedang lagi di press sekarang. Ya, slow by Cure Final Sense connect karena dua pemain pada attack belum connect karena siapapun memberikan damage yang minim banget. Dan Arfi juga harus tumbang sekarang kembali lagi. Gak ada physical damage yang begitu cepat yang bisa mereka buka untuk nge-clear ke arah wave minion ngebuat dari EVOS Icon. Punya chance yang besar banget. Satu, inner turret terakhir di area mid lane. Ini bakal jadi satu mangsa yang gak kerasa buat EVOS Icon karena bakal menjadi semudah itu untuk bisa di take down. Ini Altrigox kehilangan kendali. Early sampai mid game mereka pegang segalanya. Objektif, turret, dan objektif netral pun sama. Mereka bisa dapetin semuanya. Namun sekarang terlihat seperti tempo yang dikontrol oleh EVOS Icon. Altrigox akan bermain di irama EVOS Icon dan sekarang Lordnya langsung di setup oleh EVOS Icon. Apakah ini bakal menjadi Lord yang diperebutkan dari segi retribution-nya? Kids masih punya power tersebut. Mereka ngebawa mobilitas di game kali ini yang harusnya bisa mereka maksimalkan secara Veldora pada saja connect, tapi masih ada pertukaran battle mirroring image, pertukaran posisi antara Cloud dan juga Dexter yang berhasil dilakukan. Namun Lordnya akan jatuh ke tangan seorang Nea, bahkan Deathmatch bakal coba untuk dikejar sepertinya efek tahun. Sayangnya nggak connect dari seorang Nea, tabrakan dari seorang Deathmatch cukup berani untuk menahan, tapi dia harus tumbang pastinya dengan damage yang sudah bisa tidak terelakkan lagi. Bahkan harus saja mencoba menahan dua pemain dan Blase dua Arfi. untuk melarikan diri, tidak bisa. Masih ada Veldora killing spree berhasil diamankan dan mereka akan segera menuju dengan adanya Lord dari area mid lane. Wah, ini bahaya banget. Base turretnya terekspos dan tersisa 2 member. Bisa defense atau enggak Altrigox? Monster yang hilang kali ini dan Yasi Mortalnya pun tidak berfungsi. Bahkan base-nya hancur. EVOS Icon mendominasi game pertama. Wow, 1-0 langsung berhasil disecure oleh EVOS